Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sejahtera untuk para saudara semua di channel ini. Di sini, setiap cerita bukan sekedar dongeng, melainkan bisa saja berhubungan dengan dunia gaib yang tak kasat mata. Sebelum masuk ke kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita mistis lainnya. Sekarang tanpa perlu berpikir panjang, mari kita segera menyaksikannya bersama-sama di channel Lelakon Jagat Demit yang penuh misteri. Malam itu hujan turun deras sekali sampai suara rintiknya terdengar seperti ribuan jarum kecil yang menghantam aspal. Jalanan lengang, tak ada kendaraan lewat, hanya sesekali suara ranting pohon beradu terbawa angin. Suasana begitu sunyi, bahkan terlalu sunyi untuk ukuran malam biasa. Aku baru saja pulang dari rumah seorang teman. Memang agak larut, hampir tengah malam. Biasanya aku tidak terlalu mempermasalahkan pulang malam. Toh, jarak rumah tidak terlalu jauh, tapi entah mengapa malam itu terasa sangat berbeda. Ada hawa aneh yang sulit dijelaskan, seakan ada mata-mata tak kasat mata yang mengikuti setiap langkahku dari balik kegelapan. Lampu jalannya redup membuat bayangan. Pohon tampak seperti sosok hitam berjejer di sepanjang trotoar. Sesekali kilatan petir membelah langit, membuat dadaku ikut bergetar. Aku menggenggam gagang payung kecilku lebih erat. Payung itu bahkan tidak cukup melindungi seluruh tubuh. Separuh badan masih basah kuyup. Air dingin merembes ke dalam jaket, menambah rasa gelisah yang sejak tadi menghantuiku. Aku mencoba menenangkan diri dengan terus berjalan. Langkah kakiku terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena suasana mencekam yang makin lama makin menekan. Aku mengalihkan pandangan ke kanan dan kiri, berharap melihat sesuatu yang bisa sedikit menenangkan, seperti rumah dengan lampu menyala, atau sekadar orang yang juga sedang jalan. Tapi nihil, sepi, kosong, seakan dunia hanya menyisakan aku seorang. Namun yang paling membuatku merinding adalah suara langkah kakiku sendiri. Setiap kali telapak sepatuku menapak, ada gema aneh yang terdengar, seperti langkah itu berulang 2 kali. Padahal aku tahu betul aku sendirian. Aku berhenti sebentar, mencoba memastikan. Sunyi, hanya suara hujan. Tapi begitu aku melangkah lagi, suara itu kembali mengikuti irama kakiku. Rasanya seperti ada seseorang berjalan tepat di belakangku, menirukan setiap gerakanku. Jantungku berdegup kencang. Keringat dingin bercampur dengan air hujan yang terus menetes di wajahku. Malam itu, aku sadar ada sesuatu yang tidak wajar sedang mengikutiku. Aku terus melangkah sambil berusaha mengabaikan rasa takut yang semakin menghantui. Hujan belum juga reda, malah semakin deras, sampai-sampai suara langkah kakiku makin samar tertutup guyuran air. Namun anehnya, gema langkah itu tetap terdengar jelas, bahkan sesekali seperti lebih berat daripada langkahku sendiri. Aku menoleh cepat ke belakang, berharap ada orang lain yang ternyata jalan di belakangku, tapi hasilnya nihil, kosong melompong. Hanya jalan basah yang berkilau diterpa cahaya lampu jalan yang meredup. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu melanjutkan perjalanan. Tapi baru beberapa langkah, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Di pertigaan jalan, tepat di bawah lampu yang berkedip-kedip, terlihat sesosok bayangan berdiri. Dari kejauhan aku tidak bisa memastikan siapa atau apa itu. Rambut panjangnya basah menempel. Tubuhnya seperti terbungkus kain putih yang sudah kusam dan kotor. Anehnya, meskipun hujan mengguyur deras, sosok itu tidak bergerak sedikit pun. Aku berhenti sejenak. Dalam hatiku ada rasa ragu. Apakah harus memutar arah atau tetap jalan melewatinya? Logika sederhana bilang itu mungkin cuma orang yang kehujanan. Tapi naluri di dalam tubuhku terasa berteriak, menyuruhku jangan mendekat. Namun jalan lain terlalu jauh dan gelap. Dengan terpaksa aku menguatkan langkah, mendekat pelan. Semakin dekat, jantungku berdegup makin kencang. Sosok itu masih diam, menunduk tanpa sedikit pun bergerak. Kilatan petir tiba-tiba menyambar, membuat bayangannya terlihat jelas. Kaki telanjang, kulit pucat, dan tubuh yang gemetar halus. Aku menelan ludah, merasakan bulu kudukku berdiri. Aku berusaha pura-pura tidak peduli, melewati sisi kiri jalan sambil menunduk. Tapi begitu aku sejajar dengan sosok itu, hawa dingin luar biasa menyergap tubuhku. Dan saat itu juga,
Dia perlahan mengangkat kepalanya. Begitu kepalanya terangkat, aku langsung membeku di tempat. Wajahnya pucat, nyaris putih seperti kertas, dengan rambut hitam panjang yang menempel basah di pipi. Matanya merah, melotot tanpa berkedip, seolah menusuk langsung ke dalam dadaku. Tapi yang paling membuat napasku tercekat adalah senyumnya. Senyum itu tidak normal. Bibirnya robek, lebar sampai ke pipi, membentuk garis aneh yang membuat wajahnya terlihat seperti topeng menyeramkan. Senyum itu terlalu lebar, terlalu dipaksakan, seperti wajah yang terkutuk untuk terus tertawa. Aku terpaku, tubuhku gemetar, sementara tanganku menggenggam payung semakin kuat sampai nyaris patah. Suara hujan yang deras tiba-tiba terasa hilang, berganti dengan suara aneh, suara tawa lirih, serak dan panjang. Tawa itu seperti muncul dari tenggorokannya yang rusak, membuat bulu kuduku berdiri. Aku mencoba melangkah mundur perlahan, tapi mataku tidak bisa lepas dari sosok itu. Setiap kali aku mundur satu langkah, dia ikut maju satu langkah. Gerakannya pelan, tapi pasti, seolah dia tahu aku tidak punya jalan untuk kabur. Senyum robek di wajahnya makin lebar, meneteskan darah dari sudut bibir yang terbuka. Tetesannya bercampur dengan air hujan, menetes ke aspal, membentuk bercak merah samar. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat. Lidahku terasa kaku. Mulutku hanya bisa terbuka tanpa suara. Nafasku makin pendek. Dadaku sesak. Aku menoleh sebentar ke sisi jalan, berharap ada orang lain, berharap ada kendaraan lewat, tapi tidak ada apa-apa. Jalanan benar-benar kosong, seperti dunia hanya menyisakan aku dan sosok itu. Dia terus mendekat. Jaraknya semakin dekat. Hanya tinggal beberapa langkah di depanku. Dengan kepala miring, dia menatapku tanpa berkedip. Lalu tawa seraknya terdengar lagi. Kali ini lebih keras, menusuk telinga, membuat tubuhku kaku, tak bisa bergerak. Malam itu, aku sadar, aku sedang berhadapan dengan sesuatu yang bukan manusia. Aku akhirnya memaksa kakiku untuk bergerak. Dengan sisa tenaga yang ada, aku lari secepat mungkin, menerobos derasnya hujan. Payungku terlepas entah kemana, tapi aku tidak peduli lagi. Yang kupikirkan cuma satu, menjauh dari sosok itu. Jantungku berdegup kencang, seperti mau meledak. Nafasku enggoz-enggoz bercampur dengan rasa panik yang membuat kakiku hampir tersandung berkali-kali di jalan licin. Namun, setiap kali aku memberanikan diri menoleh ke belakang, sosok itu masih ada. Dia tidak berlari, tidak juga tergesa, hanya berjalan pelan dengan kepala miring. Tapi anehnya, jaraknya tidak pernah jauh dariku. Seolah-olah aku memang tidak akan pernah bisa meninggalkannya. Jalanan yang biasanya ramai mendadak terasa asing. Tidak ada satupun motor atau mobil yang lewat. Padahal ini jalan utama. Semua lampu rumah di tepi jalan padam, seakan-akan seluruh dunia ikut tertidur, meninggalkan aku sendirian. Yang lebih membuatku takut, lampu jalan yang tadi menyala satu persatu redup padam saat aku melewatinya, meninggalkan kegelapan pekat. Suara hujan yang deras kini bercampur dengan suara langkahku yang kacau, berlari tanpa arah. Tapi di sela-sela itu masih jelas terdengar suara tawa lirih yang terus mengikutiku. Makin lama, makin dekat. Rasanya seperti suara itu menempel di telingaku. Padahal aku tahu jarak kami masih ada. Aku berhenti sejenak di bawah sebuah pohon besar, berusaha mengatur napas yang sudah memburu. Dadaku naik turun, seluruh tubuh gemetar hebat. Kupikir dengan bersembunyi sebentar, aku bisa tenang dan sosok itu akan menghilang. Tapi harapanku hancur saat aku mendongak. Di antara gelap dan rintik hujan, dia sudah berdiri tepat di depanku. Tidak ada jarak, tidak ada waktu untuk kabur. Senyum robeknya terlihat jelas, lebih lebar dari sebelumnya, seakan siap menelan seluruh keberanianku. Aku terpaku, tubuhku kaku tak bisa digerakkan. Sosok itu berdiri tepat di hadapanku. Wajahnya hanya berjarak beberapa jengkal, matanya melotot, merah, basah oleh air hujan. Tapi sorotnya tajam, menusuk, membuatku tidak sanggup menatap lama. Senyum robek di wajahnya makin lebar. Darah menetes deras dari sudut bibir, bercampur dengan air hujan yang mengalir di dagunya. Tubuhku gemetar hebat. Rasanya aku ingin berlari, ingin berteriak sekencang mungkin, tapi suaraku terkunci di tenggorokan. Tiba-tiba dia mendekatkan wajahnya ke telingaku.
Nafasnya dingin seperti hembusan angin dari liang kubur. Dengan suara serak yang pelan tapi jelas, dia berbisik, "Jangan pernah tersenyum di malam hujan, atau wajahmu akan seperti aku." Kata-kata itu menusuk kepalaku, membuatku merinding dari ujung rambut sampai kaki. Aku ingin menutup telinga, tapi tubuhku tak bisa digerakkan. Dia lalu tertawa, tawa panjang yang pecah-pecah, membuat telingaku berdengung. Aku menjerit dalam hati, berharap semua ini cuma mimpi buruk. Dalam sekejap, pandanganku mulai kabur, seperti ada kabut tebal yang menutupi mataku. Aku merasa tubuhku semakin dingin, tulang-tulangku kaku, dan detak jantungku melemah. Aku tak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Semuanya gelap. Keesokan paginya, aku terbangun di pinggir jalan. Tubuhku basah, kuyup, dan lemas. Warga yang menemukanku bilang aku pingsan di tengah hujan, sendirian. Mereka mengira aku kecapekan, tapi saat aku menyentuh wajahku, aku merasakan ada garis panjang di pipiku, seperti luka tipis yang membentuk lengkungan senyum. Aku melihat pantulan wajahku di kaca spion motor salah satu warga, dan di sana, samar-samar, terlihat sesuatu yang bukan senyumku sendiri. Senyum itu lebih lebar, lebih menyeramkan, seolah-olah ada yang mencoba memaksa bibirku robek. Sejak malam itu, aku tahu kutukan senyum robek telah menempel padaku.